Ya, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Ansilema bisa kembali menjumpai Anda dan kali ini dalam Bincang Malam. Tema perbincangan kita pada malam hari ini adalah mengenai pengesahan tentang Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwa proses diskursus ataupun juga perdebatan di balik Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini telah melewati proses yang cukup panjang mulai tahun 2004 lalu dan baru disahkan pada tahun 2012 ini. Apa persisnya yang menjadi pangkal persoalan sehingga kemudian pengesahan ini berlangsung dalam waktu yang relatif panjang, dan kira-kira apa makna dari pengesahan atas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bagi warga Jogja dan juga bagi Indonesia dalam konteks membangun ataupun memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kira-kira apa langkah-langkah yang mestinya dipersiapkan dalam upaya mengimplementasikan undang-undang yang disahkan ini. Dan pemirsa, untuk membincangkan masalah ini pada saat ini di studio sudah hadir 3 orang narasumber. Saya yakin ketiganya memiliki kompetensi untuk menjelaskan duduk persoalan ini. Dan langsung saja saya perkenalkan 3 orang narasumber saya yang luar biasa ini. Yang pertama, persis di samping kiri saya sudah tidak asing lagi, ya, Roy Suryo. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, tapi hadir di sini dalam kapasitas sebagai warga Jogja dan juga sebagai wakil dari Jogja. Ya, Mas Roy, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, narasumber saya yang kedua adalah Bapak Johermansyah Johan. Kita kenal beliau adalah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dan narasumber saya yang ketiga, beliau adalah Ganjar Pranowo. Tidak asing lagi, Mas Ganjar adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam hal ini kapasitasnya hadir sebagai ketua tim perumus rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang, Mas Ganjar. Selamat malam. Selamat malam, Mas Ganjar. Ya, dan pemirsa, segera kita akan memulai diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum ke Mas Ganjar, walaupun Mas Ganjar ini ketua tim perumus, saya ingin ke Mas Roy terlebih dahulu. Mas Roy, Iya. kok tiba-tiba Demokrat kemarin ikut juga ya? Ya. Setuju, sepakat. Ini apa nih yang menjadi problem? Padahal beberapa waktu lalu kita sempat melihat tuh cukup keras fraksi Mas Roy. Betul. Ya, meskipun kata fraksi dan kata beberapa individunya bisa saja berbeda. Beda. Ya, karena tentu ada yang pro penetapan sejak awal, ada yang tidak. Tapi itulah dinamika demokrasi. Tapi di kesempatan ini, mohon maaf juga sebelumnya untuk Mas Ganjar karena saya mendahului, ya gitu. Dan sebenarnya yang menjelaskan harus dari Komisi 2 sebenarnya. Komisi yang menangani permasalahan dalam negeri. Yang menarik ini kan perdebatan beberapa waktu lalu itu fraksi Mas Roy itu cukup kencang maunya pemilihan begitu kan? Karena sebenarnya begini. Ini kan publik ingin tahu kok tiba-tiba berubah begitu. Sebenarnya bukan tiba-tiba. Sejak dulu sebenarnya kami ingin agar menempatkan Ngarso Dalem dan Kanjeng Gusti, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paduka Paku Alam yang bertahta, ya, jadi bukan kerabatnya, tapi yang bertahta itu selaku gubernur dan wakil gubernur, tapi keduanya harus berada di atas semua golongan. Nah, masalahnya adalah memang beberapa waktu yang lalu Ngarso Dalem itu juga sebagai anggota salah satu partai politik. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya itu termasuk juga tuntutan masyarakat, ya. Jadi ketika akhirnya semua bisa, kita harus berterima kasih terhadap legowonya Ngarso Dalem dan juga kerelaan Partai Golkar, ya, untuk kemudian melepaskan kader terbaiknya, gitu ya. Dan belum tentu juga kalau katakanlah nanti biar Mas Ganjar menjelaskan, ya supaya tidak salah. Kalau kemudian tidak menjadi anggota partai politik itu terus kemudian tidak bisa lagi berpolitik. Artinya sebagai warga Jogja dan anggota fraksi Demokrat happy dong. Oh iya, ini solusi yang sangat baik. Win-win solution, dan akhirnya kami semuanya pun sepakat, meskipun dari awal saya juga mendorong ayo kita pro penetapan, tetapi ya ini sudah menjadi keputusan bersama fraksi kami bersama-sama dengan yang lain, sepakat dengan warga Jogja, kita semua sekarang mendukung rancangan undang-undang yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Jogja yang di dalamnya ada hakikat penetapan. Baik, Mas Ganjar sebagai ketua tim perumus, mungkin Mas Ganjar bisa menjelaskan apa sih istimewanya undang-undang ini, Mas? Iya, ini undang-undang semuanya istimewa. Ya. Pertama usulannya istimewa, terlalu istimewa lamanya. Pembahasannya terlalu istimewa kerasnya. Dan kemarin begitu selesai pemerintah kemudian
bisa menyepakati, memahami, maka itu menjadi konstruksi yang paling baik, maka begitu istimewa cepatnya Ya. kembali. Nah ini begitu istimewa cepatnya ini mengapa Mas Ganjar? Ya. Apakah memang karena Memang ada satu isu krusial yang kemarin muncul, yang pertama soal penetapan atau pemilihan. Ya. Begitu kita dialog panjang dengan pemerintah, dengan fraksi-fraksi lain, akhirnya pemerintah mengatakan, baik kita bisa memahami situasi itu, kemudian oke dengan penetapan, tapi mari kita rumuskan penetapan itu. Lalu kita membedakan mana institusi Kesultanan Kadipaten dan mana institusi gubernur ya, dan wakil gubernur. Maka kemudian aturan-aturan ini coba kita rumuskan menjadi sebuah aturan yang saling tidak interventif, meskipun nanti mau tidak mau, suka tidak suka akan saling mempengaruhi. Ya, Mas Ganjar. Disitulah kemudian muncul 3 poin yang menjadi tuntutan yang diakomodasi di sini. Yang pertama soal penetapan, yang kedua soal hak atas tanah, Ya. dalam ini pengakuan, sehingga ada status nantinya keraton sebagai badan hukum khusus. Dan yang terakhir ini yang muncul soal pendanaan, yang waktu itu terus terang saja pendanaan ini nggak ada di usulan awal ya Prof ya. Ya. Tidak ada di awalnya, dan itu muncul di tengah sebagai sebuah bentuk keseriusan dari negara. Kita berbincang dan itu perdebatannya kemarin prinsip oke, tapi bagaimana teknis dan mekanismenya kita berdebatnya juga simulatif, perlu waktu kurang lebih setengah Ya. hari, dan disitulah akhirnya 3 poin ini bisa kita sahkan menjadi keistimewaan. Ya. Di samping tentu lembaga yang lain Baik. ya. Pasal Mas Ganjar, 3 ayat 2-nya. undang-undang ini kan secara jelas mengatur bahwa penetapan Sultan Hamengkubuwono dan juga Sri Paku Alam ini menjadi gubernur dan juga wakil gubernur Ya. DIY secara otomatis. Ya. Tapi kompensasinya kedua tokoh ini tidak boleh merupakan anggota partai politik. Enggak. Bukan kompensasi. Bukan kompensasi. No, bukan kompensasi. Jadi begini. Ini apa? Persyaratan begitu. Ya, iya, menjadi syarat. Syarat, Jadi ya, begini, syarat. begini. Ya, ini apa dasar pemikirannya? Ya, Mas? ya betul. Tapi saya tidak mau nanti didorong ini seperti trade off ya, seperti Ya, ya. tukar-menukar tidak. Jadi begini, filosofi yang ditarik yang luar biasa muncul itu adalah dari momentum yang disampaikan oleh Sultan IX yang namanya tahta untuk rakyat. Tahta untuk rakyat. Baik. Saat itu juga yang pro penetapan itu semua berpikir Sultan itu milik kami. Betul. Ya. Ada relasi luar biasa antara rakyat dengan yang memerintah. Inilah manunggaling kawula Gusti. Ya. Luar biasa. Maka kemudian kita mengolah menjadi rumusan. Nggak gampang itu. Pada saat itu kita berpikir, iya ya sudah ditetapkan kok. Terus Artinya harus kemudian- berdiri di atas semua kelompok That's it, itu yang masyarakat. saya katakan. Ya. Terus kemudian ini tahtanya sudah diberikan, didedikasikan untuk Untuk rakyat, rakyat. kesejahteraan rakyat. Terus kita mulai mikir, loh iya, kan ini tinggal 5 tahunan tetapkan, masa masih partisan sih? Ya. Kemudian exercise itu kita munculkan, dan kemudian kita rumuskan, bukan anggota partai politik. Jadi itu bukan transaksi. Baik. Persyaratan memang karena ini untuk menghadirkan tahta untuk rakyat. Ya, Pak Johermansyah, ini bagaimana kalau dari sisi departemen ataupun kementerian dalam negeri ya pemerintah Saya kira melihatnya? pemerintah. Jadi kami dari pemerintah memang sejak awal sudah menginginkan agar Jogja ini punya satu undang-undang sendiri. Ya. Ada amanah di pasal 18B Konstitusi ya. ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Betul. yang menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Betul. Nah yang khusus itu udah kita kasih undang-undang. Ya. Ada otonomi khusus bagi Aceh, otonomi khusus bagi Papua, bahkan DKI Jakarta DKI Jakarta. juga diberi kekhususan DKI Jakarta. Nah Jogja belum pembuat undang-undang selama ini sejak Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957, 1865 terus sampai 574, 2299, terakhir 32 2004 hanya bilang untuk Jogja tetap begitu seperti bunyi undang-undang Yang pembentukan sebelumnya. yang dulu Iya. nomor 3 tahun Tahun 50, 50, nggak berani Ya. ngatur Jogja. Nah jadi Pak SBY ini berani ngatur Berani. Jogja, Iya. ya kan? Pak Johermansyah, kalau kita Ya. lihat sikap pemerintah Ya. dulu, katanya kan ini harus diatur karena ini daerah istimewa begitu ya. Betul. Lantas apa yang istimewa? Karena Ya. versi pemerintah itu kan Ya. bukan penetapan, tetapi pemilihan. Artinya sama Nah, dengan itu ada apa yang harus istimewa dari diketahui draft dulu. pemerintah dahulu, Pak? Oh iya, kita punya keistimewaan. Ya. Ketika kita mengajukan RUU yang pertama dulu, ya, yang tahun 2008, Ya. ya, periode DPR yang lalu, kemudian dilanjutkan dengan yang periode DPR-nya sekarang, Ya, 2009 ya, ke atas. 2009, itu kita argumennya adalah harus berdasarkan konstitusi. Konstitusi. Jadi keistimewaan itu harus juga mengikuti aturan-aturan di konstitusi. Ya. Ya, misalnya pasal 18 ayat 4 kan bilang
gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Ya. Ada nggak di situ dinyatakan misalnya kecuali untuk Jogja? Ya, artinya ini dasar pemikiran dulu Oh iya, pemerintah begitu. makanya pemerintah juga tidak asal mengajukan usulan lewat pilihan DPRD. Ya. Tidak, tapi itu berbasis kepada Undang-Undang Dasar. Ya. Ya, juga ada ketentuan-ketentuan lain dalam konstitusi pasal 27, pasal 28 tentang warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ya. Nah, oleh karena itu maka diusulkanlah draft semacam itu. Tapi kita juga menimbang kembali bahwa Jogja ini adalah daerah yang punya kesejarahan, asal usul. Kemudian kita menimbang dan mendengar juga ada berbagai macam pendapat yang berkembang di masyarakat. Nah, akhirnya dari pemerintah mendengar kalau bahasa Jogjanya itu tanggap insas mito. itulah Kita maksudnya, akhirnya Mas melahirkan Ya. suatu wisdom pemerintah. Bersepakatlah kita, ya sudah untuk Jogja memang pilihannya adalah gubernur, wakil gubernur itu berasal dari sultan atau Paku Alam yang bertahta. Ya. Ya. Itu formula. Artinya dari perspektif pemerintah pengesahan ini artinya baik juga bagi warga Iya. Jogja sekarang sudah sesuai dengan aspirasi Setelah mereka melewati begitu. proses-proses yang cukup panjang tadi. ya. Dan tetap tidak otomatis, saya ingin koreksi itu. Ya. Tetap ini ada nuansa demokratis dan tidak otomatis. Nuansa demokratisnya apa? Melibatkan DPRD loh ini sebagai lembaga yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Ya. Jadi ada proses verifikasi di DPRD. Yang kedua, itu juga Sultan harus ikut syarat-syarat Ya. gubernur, wakil gubernur yang ada di seluruh republik ini, Republik, ya. di provinsi yang lain. Itu juga demokratis. Ya, selama ini kan Jogja sudah menjalankan tata kelola pemerintahan soal transparansi, akuntabilitas. Apakah itu tidak bisa dikatakan sebagai bagian Tapi dari kan mana model undang-undangnya? model Mana pemerintahan undang-undang? modern? Itu tunduk kepada Undang-Undang Pemda Umum Pemda, nomor ya. 32 tahun 2004. Ditunduk Ya, nggak ya, ada. ya. Nah, sekaranglah kita muliakan Ya. Jogja, kita beri keistimewaan dengan sangat jelas. Termasuk tadi keistimewaannya mungkin perlu kita tahu ini. Satu, pengisiannya tadi, bukan ya. hanya itu. Kelembagaan Pemdanya juga istimewa nanti ini. Ya. Ketiga, soal pertanahan. Keempat, soal tata ruang. Tata ruang, ya. Ya kan, di samping yang penting sekali kebudayaan. Kebudayaan. Itu yang Ya, paling baik. penting. Ya, Mas Roy, ini Aha. ada sebagian kalangan yang mungkin tidak terlalu memahami tentang Ya. sejarah Yogyakarta ini, gitu. Yang mengatakan bahwa oke, Jogja bentuk kerajaan gitu. Di tempat lain juga ada kesultanan, ada kerajaan. Kenapa tidak kemudian Begini. mendapatkan hal yang sama? Ya, Ini kan juga perlu dijelaskan Betul, kepada publik. meskipun di Indonesia itu ada banyak ratusan kerajaan, Ya. ya, dan itu sering kita bertemu dalam Festival Keraton Nusantara. Ya. Tetapi yang sangat membedakan adalah memang ketika Republik ini kemudian masih dijajah dan kemudian merdeka, ya, Keraton Ngayogyakarta Diningrat yang waktu itu mewakili Nagari Ngayogyakarta dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan juga Kadipaten Pakualaman Ya. dengan Sri Pakualam ke-8 waktu itulah yang pertama kali menyatakan menyerahkan wilayahnya gabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang selama ini kemudian kalau di Jogja sering ada spanduk ataupun semangat sebagai Dan ijab juga kabul. menyatakan Jogja siap menjadi ibu kota negara begitu. Iya, jadi artinya waktu Ya. itu karena kondisinya genting, ya, dan kemudian Jakarta tidak dimungkinkan, Ya. sempat ibu kota Republik Indonesia itu berada di Jogja. Tapi menurut saya ini Jogja bukan juga minta posisi lebih tinggi, tidak, ya. Ijab kabul itu setara. Ya, jadi artinya kami bersama-sama dengan masyarakat Indonesia yang lain yang kemudian menjadi satu kesatuan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Ya, itulah akibatnya kemudian Presiden Soekarno waktu itu dan kemudian diteruskan Pak Harto menetapkan Jogja itu sebagai daerah istimewa. Tapi Prof. Jarmansyah sangat betul. Ya. Setelah itu tidak ada atau belum ada aturannya. Aturan yang dipakai itu hanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 50. Itu aja. Pembentukannya saja. Bentuknya seperti dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 50 pun di dalam pasal terakhir di dalam Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini pun juga tidak dicabut, hanya diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang. Jadi saya kira ini hal yang sangat baik ya. Saya sekali lagi apresiasi Mas Ganjar, Mas Agun Gunanjar dan kawan-kawan ya. Beliau ketua Pansus, Pak Agun adalah ketua Komisi 2-nya yang kemudian benar-benar bisa merampungkan ini dengan baik dan bahkan di tengah-tengah masa reses kemarin gitu luar biasa itu. Jadi saya sempat berpikir bahwa ini agak bisa sangat krusial. Andai kata ini sangat dekat nanti ya Pak Jarmansyah kalau dengan Oktober 9 Oktober. Nah, itu berakhirnya masa jabatan Ngarso Dalem, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sekarang. Ya. Jadi inilah saya kira ini
kado yang sangat baik lah gitu bagi semuanya gitu. Luar biasa. Ini Mas Ganjar, Anda dan teman-teman di Komisi 2 diapresiasi penuh nih oleh warga Jogja. Mas Ganjar, ini kita juga mau tahu, apakah ada persyaratan khusus bagi Sultan dan Paku Alam untuk bisa menjadi gubernur? Karena di beberapa tempat kan kadang Sultan mungkin dari sisi, misalnya dari sisi usia ataupun dari sisi lain. Bahkan di beberapa tempat ada juga, mohon maaf nih, terjadi dualisme misalnya dalam kerajaan ini. Ya. Ini bagaimana undang-undang ini yang mengantisipasi? menarik, justru itu bagian yang kita merasakan istimewa. Jadi sampai hari ini nggak ada itu, ini duit tunggalnya Sultan dengan Paku Alam. Paku Alam itu kalau ditanya apakah Anda pengen jadi gubernur, tidak ada kontestasi itu. Kami ya tetap nomor 2, nomor 1-nya Anda. Dan itu sebuah komitmen. Nah, nanti sejarah yang akan menentukan. Maka dalam konteks ini, apa sih syarat khususnya? Enggak, semua sama, persis. Tadi yang Prof. Jo sampaikan ya, tadi betul, semua syarat. Karena istimewa, Jogja tambah syarat 1. Jadi ada syarat yang N itu, bukan anggota partai politik. Tapi di luar semuanya sama. Ada makna positif, Mas. Positifnya begini, implikasi terhadap Sultan dan Kadipaten, nanti Kesultanan dan Kadipaten, kedua keraton ini ke depan harus menyiapkan siapa Sultan dan siapa Adipati. Dan mereka kedua-duanya harus siap untuk memenuhi syarat gubernur dan wakil gubernur. Artinya ada proses penyesuaian ya dari keraton dan Kadipaten. Nanti berdasarkan undang-undang ini pun transparansi aturan-aturan yang akan katakan akan menyiapkan suksesi berikutnya, itu pun harus dipublish. Maka kemarin saya bahagia, tadi malam kita talk show dengan Pak Mendagri, ada statement juga dari Sri Sultan. Sri Sultan menyampaikan dengan sangat terbuka bahwa implikasi dari ini kami juga akan transparan. Seluruhnya aturan-aturan internal yang selama ini hanya diketahui oleh internal, besok pun harus dipublish. Artinya publik secara transparansi bisa, dan akuntabilitas dari proses itu pun bisa dipertanggungjawabkan. Maka ini undang-undang yang men-trigger, mendorong akhirnya perubahan reformasi di kedua keraton ini. Ini yang secara tidak langsung akan mempengaruhi proses. Saya tambahin sedikit, Silakan Mas Roy. Soal duit tunggal ini saya kira ini difahami betul oleh masyarakat Jogja. Jadi seperti misalnya kalau di Indonesia kita sering mendengar ada prosesi gunungan misalnya, ya tradisi Jogja. Itu ada sebagian dari gunungan itu pun juga diserahkan dari Keraton Ngayogyakarta kepada Kadipaten Pakualaman dan diperebutkan juga di Pakualaman. Jadi menunjukkan memang duit tunggal. Dan kemudian saya juga setuju sekali dengan tadi berpendapat bahwa memang dari dalam Kesultanan sendiri itu pun sudah ada badan hukum yang mengatur di dalam Kesultanan. Ini disebutkan dalam undang-undang ini. Ada badan apa di internal Kesultanan dan juga di Pakualaman. Jadi artinya misalnya seperti sekarang di Pakualaman sudah jelas ya. Sekarang yang bertahta adalah Kanjeng Gusti Sri Paku Alam ke-9 dan beliau juga sudah menunjuk Pangeran Patih misalnya. Bendoro Pangeran Haryo Suryo Dilogo itu adalah putra mahkota. Jadi sebenarnya sudah dipersiapkan dan otomatis kedua institusi kerajaan ini, apakah Keraton Ngayogyakarta ini dan Kadipaten Pakualaman pun juga harus menyiapkan syarat-syarat yang disebutkan Prof. tadi. Silakan Prof. Silakan Prof. Syaratnya tadi pendidikan misalnya. Betul. Di situ di Undang-Undang Keistimewaan DIY ini dicatatkan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat. Berarti tidak bisa kalau misalnya keluarganya Sultan yang mau jadi Sultan yang bertahta, pendidikannya di bawah itu. Nah, nggak bisa kan? Itu nggak lolos lah itu di persyaratan, di Berarti verifikasi proses DPRD. internal di Kesultanan harus dan ada yang menarik, ada yang lebih menarik. Umur di itu beberapa tempat dibatasi ada yang kurang dari 30 tahun. 30 tahun. Kalau dia naik tahta misalnya umurnya 24 tahun. Nah, itu konsekuensi. Berarti belum bisa menjabat jabatan itu. Tambah lagi kesehatan itu mampu jasmani dan rohani. Andai kata misalnya kesehatannya tidak memenuhi syarat, misalnya begitu diverifikasi oleh DPRD, tentu saja dengan surat-surat keterangan dari medis yang sah. Ya, nah itu akan juga menjadi tidak memenuhi syarat. Tidak terlibat kasus hukum di atas 5 tahun. Meskipun boleh setelah menjalani dan juga jadi sebaiknya tidak boleh luar biasa ini luar biasa. Ya, Mas Ganjar, ini kan tadi disinggung ya dari sisi usia misalnya ataupun dari sisi tingkat pendidikan begitu. Nah, ini sejauh mana kemudian misalnya undang-undang ini dalam tanda petik ya bisa mempenetrasi Keraton dan juga Pakualaman ini untuk bisa adaptif terhadap undang-undang ini, Mas Ganjar? Iya, maka kalau kemudian nanti katakan ini ada kita simulasikan, kalau masih muda bagaimana? Umpama sultannya masih muda, maka yang menjalankan tugas
sebagai gubernur ya Pakualam. Kalau Pakualam yang masih muda umpama yang menjalankan tugas ya Sultan. Ya. Nah kalau kedua-duanya bagaimana? Ya. Kalau kedua-duanya negara terlibat. Negara kemudian akan menunjuk siapa yang menjadi gubernur, siapa yang menjadi wakil gubernur, tapi berkonsultasi dulu dengan masing-masing. Maka sejarahnya dulu ya, Mas Roy kalau tidak salah Diponegoro itu pernah menjadi pengampu. Karena Sultan masih muda. Termasuk tadi kalau Prof. Jo tadi sampaikan soal kesehatan sama. Maka saya kemudian bersimulasi. Kayaknya suatu ketika akan bisa terjadi ada sultan tapi tidak bertahta. Sehingga dia tetap sultan, menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada yang bertahta. Kita nggak usah Terus berandai-andai kemudian lah. dari situ, kalau kita harus berandai Mas, soalnya ini Artinya ini undang-undang. antisipatif ya terhadap perkembangan. Maka saya bilang gini, umpama saya bicara, ini sudah tua sekali, terus kemudian sakit bagaimana? Padahal dia bertahta. Maka dalam konteks itu bisa jadi, dalam istilah saya, beliau akan lengser ke Prabon agar pemerintahan di DIY berjalan, tapi tetap sebagai adipati atau sultan. Maka kemudian tapi tidak bertahta dan itu pernah terjadi. Nah kemudian dia akan menyerahkan yang bertahta lah yang akan menjadi gubernur. Maka dalam konteks ini kedewasaan nanti juga akan muncul di dalam pemerintahan internal masing-masing keraton. Ini saya akan ke Mas Roy. Artinya Mas Roy bisa menjelaskan dari sisi mungkin dari sisi Pakualaman begitu ataupun juga dari sisi dan itu juga pernah terjadi. Ya, pada periode yang lalu ketika Suwargi Ngarsodalam itu menjadi wakil presiden, ya beliau tidak aktif sebelaku gubernur, maka yang menjalankan adalah pejabat gubernur. Itu adalah Suwargi juga sudah, yaitu Kanjeng Gusti Kaping Wolu, Pakualam ke-8. Nah, jadi artinya ini jelas sekali. Tapi ketika kemudian sudah ada yang bertahta berikutnya, ya setelah itu kemudian balik lagi kepada Ngarsodalam yang sekarang. Dan mau balik ya Mas ya? Dan mau balik. Biasanya kalau yang pilihan kan nggak mau. Kalau udah diganti, enak aja itu punya saya kan. Ini luar biasanya Jogja. Biasanya Jogja. Ya ini mungkin juga tidak lepas dari kearifan lokal yang memang sudah tumbuh dalam waktu yang sangat panjang, tradisi ya. Dan tradisi maka masing-masing punya posisi politik yang disadari betul. Dan dari internal itu, sebelum itu, sebentar Mas, supaya clear juga, maka memang benar bahwa Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman itu harus benar-benar solid. Ya, jadi sekarang kami pun solid di dalam. Jadi Keraton Kasultanan juga solid. Jadi mengusahakan tidak akan ada kembar tadi. Ya. Jadi Pakualam yang kembar-kembarnya nggak ada. Oh tidak ada, tidak ada. Sudah pasti bahwa Pangeran Patih atau yang penerusnya itu adalah Bendoro Pangeran Haryo Suryo Dilogo. Itu clear. Sudah disiapkan ya. Sudah disiapkan dan sudah ada upacara pengukuhannya. Jadi perlu ada keraguan. Tidak perlu ada keraguan. Kanjeng Gusti Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo yang Jumeneng Kaping Songo atau PA9, yaitu yang sekarang yang dulunya bernama Kanjeng Pangeran Haryo Ambarkusumo. Itu sudah selesai, itu sudah clear, sudah ada Pangeran Patihnya. Silakan. Prof. Jadi bagus, tradisi suksesi sebetulnya sudah hidup, sudah dijalankan lah di dalam internal keraton. Ada paugeran segala macam yang mengaturnya. Nah kita pembuat undang-undang sebetulnya, kami dengan DPR itu tinggal mencoba memasukkannya ke dalam undang-undang berdasarkan praktek-praktek pemerintahan. Prof, ini kan selain sebagai pejabat pemerintahan, Prof ini kan akademisi juga. Artinya kalau kita bicara demokrasi ini kan dihidupkan oleh values begitu. Tidak sekedar prosedural kan begitu. Substansinya ada. Apa yang bisa ditangkap dalam proses Yogyakarta berdemokrasi dengan keistimewaannya ini? Bagi daerah-daerah yang lain begitu. Ini kan penting. Jangan juga dibalik orang katakan, wah Jogja ini tidak demokratis. Tapi jangan salah. Justru mungkin di Jogja inilah kita bisa banyak belajar tentang demokrasi. Bagaimana nih Prof? Memang kan demokrasi punya nilai-nilai sendiri. Ya kan tidak bisa demokrasi Barat sama dengan demokrasi di Asia misalnya kan, ataupun demokrasi di Jogja. Nah sekarang kan kita mengembangkan demokrasi yang spesifik lah. Dalam konteks ini demokrasi yang ala Jogja. Nah ini dia ala Jogja itu. Kita ramu, ambil dari kehidupan yang real, nyata dalam praktek-praktek pemerintahan di Jogja. Baik pemerintahan pengertian formal tadi, kelembagaan-kelembagaan, maupun pemerintahan dalam konteks kesultanan dan kepakualaman. Baik, Mas Ganjar mungkin bisa ditambahkan komentar Anda soal ini. Jadi nilai-nilai demokrasi dari Jogja ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi ini ada ujian berat. Apa persisnya? Undang-undang ini menguji berat. Ujian pertama Mas Roy sudah sampaikan, mereka harus kompak. Ujian kedua,
ini mereka yang bertahta, baik Kasultanan maupun Adipati, Ya. seluruh jabatan yang melekat dengan gelar yang panjang itu harus amanah. Begitu ini tidak amanah, maka konflik terjadi. Baik. Begitu kemudian tidak amanah, tidak melaksanakan tahtanya, ditarik lagi kepada keraton, tidak berada di rakyat, maka disitulah rakyat akan protes. Baik. Maka itu akan berakhir nanti. Artinya dituntut aspiratif, Betul. transparan, dan Betul. juga akuntabel ya. Betul. Kita akan lanjutkan setelah ini, Oke. dan pemirsa pastikan Anda masih terus bersama kami di Bincang Malam. Sesaat lagi usai jeda pariwara ini kami masih akan kembali dengan perdebatan selanjutnya. Hey, kami di Radis dapat kembali menjumpai Anda dalam sebuah acara, bukan infotainment. 30 menit sajian hiburan, informasi, dan kabar terbaik dari orang bernama Indonesia. Bukan infotainment. Setiap hari Minggu pukul 10:03 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Senda Gurau, acara musikal yang dikemas apik, memberi nuansa keceriaan bagi remaja dan muda-mudi. Kita pengen tahu kamu nyebutin berapa tuh? Salah apa sih dia di trending topic? Jadi intinya sih dia mengajak followersnya untuk Senda Gurau, mengusir rasa galau. Senin hingga Jumat, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Anak-anak bangsa dari berbagai pelosok tanah air kami paparkan lewat acara Pelangi Nusantara. Kegiatan aneka budaya, panorama dan keindahan sebagai penunjang dunia pariwisata. Pelangi Nusantara, Senin hingga Jumat, pukul 7 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. TVRI kembali menggelar Gempita Laga Liga Italia pekan kedua. Torino Pescara, Sabtu 1 September pukul 22.30. Bologna AC Milan, Minggu 2 September pukul 1.15. Udinese Juventus pukul 22.30. Inter Milan AS Roma, Senin 3 September pukul 1.15. Wujud nyata sebuah perubahan. Laga Liga Italia Serie A langsung hanya di TVRI. Saluran pemersatu bangsa. Ya, terima kasih saudara. Anda kembali bersama kami dalam diskusi malam hari ini. Kita masih membahas suatu tema yang sangat menarik. Pengesahan tentang Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih bersama 3 orang narasumber saya yang luar biasa di studio ini. Saya akan ke Prof. Ya. Prof, ini undang-undangnya sudah ada, Ya. sudah disahkan. Betul. Tentu kan harus dipersiapkan langkah-langkah Betul, ya, ya, konkret ya, ke depan. Ini apa yang Jadi ini mesti kita dilakukan? sekarang begini, undang-undang ini kan setelah kemarin ketok palu di DPR, Ya. segera hari kemarin juga disampaikan kepada Presiden, dan kami bekerja untuk segera mengundangkannya. Ya. Nah, mudah-mudahan hari ini segera ditandatangani Presiden dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Ya. Kita harapkan nanti hari Selasa tanggal 3 September pemerintah dan DPR akan ke Jogja untuk menyampaikan undang-undang ini. Ya, siap untuk dilaksanakan. Nah, ada persoalan krusial, Apa tuh yaitu persisnya? menyangkut akhir masa jabatan Sultan 9 Oktober 2012. Ya. Nah, waktu cuman kita hitung kalau dari hitungan kemarin 39 hari. 39 Nah, ya waktu kalau dari segi proses mulai pengisian jabatan itu sampai dilantik Ya. adalah 3 bulan. Nah, sekarang kita harus press itu dalam 39 hari. Makanya kami semua bekerja dengan cepat dan diharapkan juga di Jogja bekerja dengan cepat. Jangan alon-alon asal kelakon. Harus Nah, itu. akseleratif ya. Ya, yaitu DPRD Ya. yang melakukan proses awal menyampaikan kepada Kesultanan dan kepada pihak kepakualaman untuk meminta pengajuan Sultan yang bertahta Ya. menjadi gubernur dan Pakualaman yang bertahta menjadi wakil gubernur. Nah, itu waktunya tanggal 5 September sudah disampaikan oleh kawan-kawan di DPRD. Ya. Dan itu hanya waktu pendek 5 hari, Ya. harus ada surat yang menyampaikan Jawab itu. Ya. Dan dengan syarat-syarat dan dokumen yang lengkap. Nah, kami harapkan proses ini bisa berjalan dengan smooth, dengan lancar, sampai verifikasi oleh DPRD tentang
syarat-syarat itu diperiksa, Tapi Prof, dilihat. Tapi Prof, saya yakin Iya. masyarakat Jogja bisa. Oh iya, Ini udah Kita udah percaya. langsung dijawab Kita nih. percaya. Udah Ya, langsung karena, gitu. Percaya. karena ini sudah ditunggu lama. Sudah Dan ditunggu tadi lama, kalau ya. disebutkan dimulai 2004, Iya, iya. kami menunggunya itu memang sudah bahkan kalau dihitung tahun 98, Ya. itu udah lebih dari 11 tahun. Mas Roy, Iya. syarat-syaratnya itu surat-suratnya disimpan di laci. Iya, Tinggal sudah ambil. jelas. Sudah jelas. Ngarsa dalamnya sudah jelas. Iya, Ya, iya. Kanjeng Gustinya sudah Sudah jelas. jelas. Nah, ada satu lagi nanti proses yang panjangnya itu nanti endingnya adalah pelantikan. Jadi 9 Oktober itu pelantikan Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur. Nah ini kalau dalam draft kita itu dalam undang-undang ini akan dilakukan oleh presiden sendiri. Mudah-mudahan itu nanti dalam praktek ya Mas bisa berjalan. Ya. Mas Ganjar, misalnya dalam perkembangan ini kan kita tahu juga mungkin Sultan atau ini kan bukan tidak mungkin kemudian misalnya dinominasikan, diproyeksikan untuk menjadi apa ya di level nasional lah, menjadi presiden atau ikut dalam wakil presiden. Ini bagaimana Mas Ganjar? Nggak apa-apa, tinggal mau atau tidak kok. Tinggal mau. Maka konteks demokrasinya masih kita beri ruang. Gini, Bung. Kemarin kita di media ditanya terus, apakah bukan anggota partai politik itu pemerintah dan DPR tidak, apakah itu kemudian bisa kita artikan memotong hak politiknya? Memasuk. Saya akan mengatakan tidak. Karena apa? Syarat di konstitusi Undang-Undang Dasar kita itu untuk menjadi presiden atau wakil presiden itu cukup diusung oleh partai politik atau Tidak gabungan. harus anggota partai politik. Makanya umpama datanglah kemudian rombongan orang datang ke keraton meminta Ngarso Dalem, mau nggak kita usulkan. Begitu mantuk-mantuk, oke beres, tinggal dihitung jumlah persentasenya. Itu aja. Sebenarnya tidak ada yang sulit pada soal itu dan sungguh-sungguh tidak ada ide, pikiran memasung, Pak ya. Tidak ada sama sekali. Justru kita heran karena respon di publik, loh kok jadinya begini ya? Artinya semangatnya ini tahta untuk rakyat, Tahta untuk karena itu rakyat. untuk merangkul Untuk semua kelompok dan Mas, satu lagi ya. representasi dari semua. Ketika kemudian syarat-syarat ini ada yang mudah-mudahan sudah dilaci itu tadi, kemarin pun hati-hati sekali. Malah dari pemerintah mengingatkan saya sebagai ketua tim perumus, Pak, hati-hati Pak, sekretariat negaranya Keraton, pengageng itu, pengageng kawadanan ya namanya ya, itu tepatnya itu. Pengageng itu jangan sampai disebut dengan nama lain Pak. Sebab kalau dengan nama lain, ini bisa kembar nanti. Justru seperti itu. Dan waktu kita komunikasikan dengan tim Jogja, benar nggak? Oh benar itu. Jangan sampai. Artinya implikasi politiknya, Keraton nanti tidak boleh merubah nama karena harus taat pada undang-undang ini. Dan jawaban yang luar biasa dikatakan sama Keraton, kami akan ikuti itu, justru undang-undang ini pasti. Maka chemistry-nya ketemu. Maka sampai hari ini alhamdulillah nggak ada yang protes. Saya kemarin deg-degan aja Mas Roy ini interupsi di paripurna. Ternyata dia memang harus menyampaikan sebagai wakil Jogja. Ini namanya politisi pinter lah. Ya, Mas Roy, jadi mau interupsi substansi. Substansi setuju. ya, Mas Roy, jadi mungkin konkretnya apa nih nilai ataupun makna positif dari pengesahan ini bagi Luar biasa. Yang jelas begini, seperti tadi Prof Jo sampaikan ya. Jogja itu memang sudah daerah istimewa. Tapi semenjak tahun 50 sampai dengan sekarang ini, sampai dengan bulan belum ada aturan. Jadi justru bisa dipleset-plesetkan. Justru bisa nanti istimewanya apa? Ya kan? Atau nanti diplesetkan, oh bisa jadi nanti gubernur itu adalah bukan Ngarsa Dalem tapi kerabat dari keraton Kasultanan. Di sini jelas banget. Jelas betul bahwa yang bertahta yaitu bahwa Sultan Hamengkubuwono, dan memang tidak diberi nomor karena untuk supaya ini bisa panjang. Ya Mas Roy, ini kan juga Mas Roy juga perlu menjelaskan kepada publik begitu. Jangan sampai nanti ada salah pemahaman. Ada publik yang kerap mengatakan misalnya apa sih yang dikhawatirkan kalau seandainya bukan Ngarso Dalem yang memimpin Yogyakarta begitu. Ini kan juga harus dijelaskan. Kalau itu saya sebagai warga Jogja mengatakan alhamdulillah semenjak merdeka sampai dengan sekarang ya daerah istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Dwi Tunggal Ngarso Dalem dan Kanjeng Gusti ini aman-aman saja. Ya, jadi biarkanlah kami selaku warga Jogja itu aman dengan kondisi itu. Dan ketika kemudian ada pikiran-pikiran lain, ya biarkanlah nanti waktu yang akan menentukan. Tapi sekarang, alhamdulillah, Undang-Undang Keistimewaan tentang Daerah Istimewa Yogyakarta ini yang paling tepat sekarang, dan ini akan mengikat untuk selanjutnya, kecuali memang mungkin beberapa tahun lagi itu akan ada perubahan. Tapi menurut saya perubahan itu juga berlangsung sesuai dengan dinamikanya. Kalau dikatakan tadi dinamika, masyarakat Jogja kemarin juga sempat agak anget gitu ya. Ketika ada beberapa yang tidak sepakat, tapi anget pun ya itu dengan cara Jogja tadi.
kita tidak kemudian protes bakar-bakaran, enggak gitu. Dengan seni budaya, bahkan menyampaikannya dengan lagu pun juga dengan adat yang sama. Bahkan Artinya khas Jogja lah. khas Jogja, bahkan dengan yang modern apa? Hip hop. Hip hop, ya. Hip hop Jogja untuk Jogja tetap istimewa, itu pun juga ada. Baik. Jadi ini clear. Mas Ganjar, tadi Mas Ganjar sebut beberapa hal lain ya, misalnya soal pertanahan nih. Apa yang bisa Mas Ganjar share? Kemarin, soal ini. Bung, kita waktu berdebat itu cukup panjang soal pertanahan. Intinya apa sebenarnya? Mau diakui nggak tanah keraton, Kasultanan dengan tanah Kadipaten ini? Intinya mau diakui nggak? Begitu kemudian itu diakui, mari kita rumuskan. Bagaimana cara pengakuannya? Karena yang boleh memiliki itu hanya dua, orang atau badan hukum. Nah, kemarin berdebatnya satu, mau namanya subjek hak atau badan hukum. Berdebat itu bukan kemarin saja, sebelumnya juga panjang. Maka saya coba meyakinkan, kalau itu badan hukum seperti apa? Maka saya tanya, ini publik atau privat? Tidak bisa masuk semua. Maka kita katakan, keraton harus jadi badan hukum, titik. Lalu badan hukum seperti apa Pak Ganjar? Badan hukum yang khusus berdasarkan undang-undang ini. Khusus seperti apa? Khusus dia, kita akui berdasarkan undang-undang ini memiliki tanah dan boleh menggunakan sesuai fungsi-fungsinya. Dan fungsinya luar biasa. Lagi-lagi saya merefer pada tahta untuk rakyat, itu fungsinya Mas, sosial, budaya, keagamaan, yang begitu-begitu. Dan existing sekarang, masyarakat Jogja itu banyak yang Ngindung, Magersari, dan semua, itu bayarnya murah. Maka kemudian soal pertanahan itu kita berikan, dan nanti ada ditarik, karena itu bagian fungsi dari keistimewaan. Negara juga memberikan dana ya Pak ya, kita berikan dana. Maka dana ini pun nanti penggunaannya ada dua dalam fungsi keistimewaan. Ada yang terus-menerus ya, tapi ada yang temporer saja. Umpama temporer begini, berapa sih tanah sultan? Kita pernah hitung. Itu kira-kira kalau dihitung luasan Jogja kurang lebih hanya 1%. Tapi ada di mana saja hari ini tersebar. Maka kemungkinan penggunaan anggaran besok pertama identifikasi tanah-tanah di mana. Tapi itu kan sekali saja kan, identifikasi. Umpama identifikasi selama 5 tahun harus beres ya, 5 tahun kita kasih anggarannya. Maka yang begini-begini ini dalam konteks tanah bisa kita selesaikan. Ada juga yang berpikir gini, Pak, bukannya itu tanah sultan dan kadipaten itu seluruh. Ternyata hanya sedikit sekali. Bahkan ketika saya mengkonfirmasi sama sultan, saya mendengar, Pak Sultan, ini Bapak punya tanah di luar Jogja ya? Dalam konteks kesultanan, clear jawabannya. Tidak. Maka ini bagian dari undang-undang yang memastikan. Kalau Prof. Jo tadi katakan, hari ini pembuat undang-undang berani untuk membuat keputusan tanpa menunjuk ke belakang. Seluruh undang-undang yang beliau sebut dulu sampai dengan terakhir 32 itu, bunyi pasalnya selalu ini menunjuk sebelumnya, ini menunjuk sebelumnya, sampai yang terakhir. Maka hari inilah kita memang bertekad bersama. Keistimewaannya adalah di undang-undang ini dan mari kita laksanakan bersama-sama. Tapi dalam pasal peralihan tadi yang disampaikan oleh Prof. Jo ini, waktu yang presis sangat tinggi, kita mohon bersama-sama untuk bekerja agar syarat di dalam laci sudah ada, prosedur sudah disiapkan. Maka kami minggu depan akan bersama-sama datang ke sana. Prof. Jo, ini kan kalau bicara Jogja, saya kira kita semua sepakat lah apa yang sudah disahkan ini soal ini. Tetapi ada sejumlah pihak ataupun juga ahli yang mengatakan kalau kita bicara Indonesia sebagai negara kesatuan, ciri dari negara kesatuan itu kesatuan dalam sistem hukum. Ini satu hal. Yang kedua, apakah tidak memunculkan misalnya semangat-semangat lokalistik dari beberapa tempat lain yang mungkin pemahamannya Saya pernah ini bagaimana nih Prof. Jo? Ini kan Sultan dan otonomi daerah Dirjen. Festival Keraton Nusantara dulu. Saya nggak khawatir itu. Mengapa? Karena kita kan berdasarkan konstitusi. Jelas ada ruang yang dibuka oleh konstitusi, amandemen kedua ya Mas Ganjar, yang menyatakan bahwa pasal 18B ayat 1 itu negara mengakui satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Nah, udah klop di situ. Istimewanya itu dengan undang-undang. Makanya untuk Jogja istimewa dengan undang-undang. Kedua, historis tadi yang dikemukakan Mas Roy ya. Jogja itu ada historisnya.
Jadi memang ketika kemerdekaan dulu menyatakan pagi-pagi wilayahnya bergabung dengan NKRI. Sementara di mana kerajaan-kerajaan yang lain itu pada waktu itu? Tidak ada. Saya ingat betul kita belajar di sejarah itu 5 September tahun 45. Sorry aja, kita jujur aja Mas ya. Nah jadi tidak adalah, saya kira itu mereka lebih baik realistik gitu ya. Ini fakta sejarah, mari kita sama-sama pelihara. Di sinilah keindonesiaan itu. Ada yang lewat jalur khusus, istimewa, ada otonomi biasa. Nah, begitu. Jadi kita silakan Mas Ganjar. Maka saya mau sebut saja kalau dalam literatur sekarang ini asimetris. Iya, betul. Desentralisasinya asimetris. Tapi asimetris seperti apa? Ya memang seperti yang Indonesia mau. Maka di Indonesia ini ada 4 tadi yang khusus sudah disebut. Aceh. Maka Anda nggak boleh diprotes soal Aceh kan? Karena apa, itu bentuk akomodasi yang kemudian kita harapkan sudah Aceh berjalan. Kemudian Papua. Maka Papua pun ketika kita mengafirmasi, jangan kita bercita-cita, saya yang hadir di sini untuk jadi gubernur Papua. Karena itu kita berikan untuk teman-teman dari Papua agar afirmasi terjadi. Termasuk DKI, sama. Kita nggak boleh protes bahwa seluruh wali kotanya itu ditunjuk. Nggak boleh protes. Karena apa? Memang kondisi khusus ibu kota menghendaki demikian. Dan tapi gubernurnya boleh dari mana saja kan begitu? Gubernurnya boleh. Maka kalau Jogja balik. Dibalik. Jogja terbalik. Terbalik kan? Bupati wali kotanya boleh. Anda boleh sekolah di Jogja, mau maju bupati, boleh. Nah, tapi gubernurnya tidak. Maka inilah kalau kita bicara bukan lokalitas tapi juga kearifan yang ada. Dan yang di tempat lain nggak ada ya Prof. Nggak ada yang tempat lain yang bisa Mas Ganjar, menerima. ini mungkin yang sering orang sebut dengan affirmative policy mungkin ya begitu ya. Jadi semacam apa ya? Ada keberpihakan terhadap nilai-nilai dalam konteks teori desentralisasi, ini namanya desentralisasi asimetris tadi. Asimetris Yang lain simetris. Ya. Tapi ini asimetris. Basisnya apa? Basisnya karena sejarah. Ada yang asimetris kayak Aceh dan Papua, basisnya konflik. Ada yang ibu kota itu karena pusat pemerintahan DKI. Jadi itu asimetris. Yang Jogja dan yang mungkin juga perlu nanti disosialisasikan oleh timnya Prof Jo dan juga teman-teman Komisi 2 adalah yang kemarin disebutkan hanya soal pemilihan dan penetapan saja. Padahal seperti tadi yang disebut itu ada 5 yang sangat krusial. Jadi selain pemilihan gubernur dan wakil gubernur, ada kelembagaan, soal kebudayaan, kemudian soal tata ruang dan pertanahan. Jadi ini pun bagi masyarakat Jogja sebenarnya sudah menjadi kejelasan. Apakah yang namanya PA Ground atau Pakualaman Ground, apakah namanya Sultanate Ground, itu yang mana, dan kita juga tahu misalnya di lingkungan keraton Jeron Beteng atau Jabo Beteng itu seperti apa. Kemudian nanti akan misalnya merevitalisasi objek pariwisata dan budaya, Taman Sari, itu nanti juga akan jelas statusnya, hukumnya itu akan clear sekali. Kemudian di Pakualaman bagaimana status yang ada di Kulon Progo, kemudian ada istilah wetan kali, kulon kali ya. Jadi artinya timur sungai Code itu apakah semuanya menjadi bagian dari keraton, semuanya bagian dari Pulau Pakualaman pun juga akan jelas. Mana yang disebut telatah wilayah Pakualaman, telatah wilayah keraton juga clear. Jadi ini ya kalau saya sebagai orang Jogja sebenarnya sangat maklum bahwa ini cukup lama karena untuk memindahkan pikiran, memindahkan paugeran, memindahkan itu tidak sederhana. Mas Roy, artinya sebagai orang Jogja atau masyarakat yang sudah memahami ini tidak menjadi problem. Yang kita khawatirkan ini adalah kelatahan-kelatahan. Karena itu penjelasan soal asimetrik demokrasi tadi ini kan itu atau penting. Ini kan menjadi hal yang cukup penting gitu, sehingga tidak kemudian kok sana bisa, kok saya kok enggak, kita sama-sama enggak lah. Republik juga, saya kira itu juga cukup clear ya. Kenapa kemudian di provinsi Nangro Aceh Darussalam itu kemudian juga bisa berlaku hal-hal yang khusus di sana. Misalnya di sana ada polisi syariah dan lain sebagainya. Dan kenapa di Jogja tidak? Kenapa di Jakarta juga tidak? Ya memang beda. Ya inilah asimetrik. Enggak lah kalau itu, Prof. Saya kira juga saya kira keraton-keraton lain sangat di kampungnya beliau. Sangat menyadari posisinya, dan saya kira kita juga maklum, meskipun ya Jogja ini sebenarnya kalau dilihat dari perjanjian Giyanti 1755 bukan keraton terbesar. Keraton terbesar adalah Keraton Pakubuwono yang ada di Solo. Tapi kan kita juga tahulah sejarah, dan kemudian juga ada Keraton Cirebon, ada Kacirebonan, ada juga Kasepuhan, Kanoman di sana gitu, dan juga daerah lain. Tapi kalau artinya Jogja ini menarik ya, setidaknya bagi orang yang belajar sejarah begitu, yang paling pertama mengakui republik, menyediakan Jogja sebagai ibu kota negara, bahkan ketika tahun sekian berbentuk RIS, itu Konstitusi ibu Republik kotanya Indonesia, Jogja tetap
menggunakan undang-undang tahun 45 ini kan yang harusnya juga dipahami begitu ya, Prof. Makanya ketika kita membuat undang-undang ini faktor sejarah dan asal usul itu menjadi pertimbangan yang mendasar. Baru kemudian pertimbangan kedua konstitusi kita buka. Lalu ada pertimbangan ketiga dari pemerintah, yaitu tentang pemerintahan ke depan ya dengan dinamikanya. Itulah yang menjadi dasar-dasar pilar-pilar. Tapi kelihatannya memang akhirnya memang dasar yang paling adonan yang paling banyak itu adalah sejarah dan asal usul. Prof, sekali lagi saya ingin bertanya dalam kapasitas tidak sebagai dirjen, tetapi sebagai akademisi nih. Ya, kalau membaca ini semua, pengesahan yang sudah merupakan hasil kerja Mas Ganjar dan kawan-kawan di parlemen, apa kira-kira menurut Prof yang mungkin untuk diperkuat atau disempurnakan begitu, Prof? Kalau penyempurnaannya tentu saja ini undang-undang ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada banyak kekurangan. Tidak mungkin kita menampung semua pemikiran, pendapat yang berkembang di tengah masyarakat. Tapi untuk saat ini, untuk waktu ini adalah undang-undang yang terbaik yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, oleh karena itu maka kita fokus menjalankan undang-undang ini dulu lah. Jadi jangan mikirin untuk perubahan-perubahan segala macam. Saya juga kita jalankan dulu. Betul. Kita fokus ke situ dan tidak mudah loh menjalankan undang-undang ini. Banyak sekali tugas-tugas terutama kepada gubernur dan wakil gubernur yang pertama setelah undang-undang ini disahkan. Jadi dari 16 bab dan 51 pasal ini tentu saja kan penyusunnya manusia juga nggak ada yang sempurna. Bahkan kemarin pun juga diakui, bahkan pada saat sidang paripurna pun sebelum hari H pun masih ada sekitar 3 koreksi ya. Itu koreksi kata-kata dan saya kira itu manusiawi. Tapi itu teknis kan? Tapi itu teknis dan saya mohon juga di kesempatan ini ya kalau boleh nggak ada yang berpikiran aneh-aneh iseng untuk mengajukan judicial review lah gitu. Itu nanti akan merusak tatanan yang sudah ada lah gitu. Tapi toh kalau ada yang mengajukan itu dalam tanda petik itu hak politik, tapi kan juga sudah dipersiapkan oleh Mas Ganjar. Betul. Kami harap kita akan bersama-sama warga Jogja akan menjaga rancangan undang-undang keistimewaan daerah istimewa Jogja yang sudah disahkan. Mas Ganjar, ini walaupun tadi Mas Roy berharap tidak ada orang yang usil, tetapi kan ada hak politik warga negara begitu. Nah, kita lihat sudah banyak nih undang-undang hasil legislatif yang kemudian di judicial review dan kemudian dipenuhi oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kalau terkait undang-undang ini, Mas Ganjar? Kalau dalam konteks judicial review nggak apa-apa, wong itu sistem kenegaraan yang kita atur kok. Silakan saja. Cuman begini, yang disampaikan Mas Roy tadi, ini proses panjang, begitu kan. Mudah-mudahan dipahami. Biasanya kalau ada yang menggugat judicial review, kita juga dihadirkan untuk menjelaskan. Nah, kita menjelaskan itu dengan segala argumentasi, baik dari sisi konteks sejarahnya, di sisi konstitusinya, tadi ada tidak yang masih hidup dan di sana hidup. Dan Anda catat, Jogja itu krisis 98 terjadi di seluruh tempat bakar-bakar. Di Jogja itu adem ayem. Anda catat itu. Jogja itu miniatur dari Indonesia. Oke. Maka kalau kita bicara konteks NKRI, jangan-jangan yang saya katakan di depan tadi, justru model seperti ini yang paling pas. Maka sejarah akan menguji. Tapi kalau itu dilihat di Jakarta, menjelang putaran kedua foto Pak Jokowi, ya kan berbeda lagi. Baik, ini obrolan kita menarik, Mas Ganjar. Obrolan kita menarik, tapi waktu kita tidak panjang lagi. Mas Roy, mungkin kesempatan pertama kepada Anda singkat saja apa menjadi catatan Anda. Sekali lagi kalau catatan kami ya selaku warga Jogja ya di sini kami mengapresiasi ini juga untuk keseluruhan tim yang sudah bekerja, asisten dan lain sebagainya, dan kita akan bersama-sama kawal ini dan karena ini membuat Jogja tetap istimewa. Itu aja. Prof. Jo, pendek sedikit aja. Closing statement Anda. Sekarang undang-undang ini sudah jadi, mari kita implementasikan bersama-sama sehingga undang-undang ini bisa terwujud apa yang menjadi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasalnya. Mas Ganjar, kata-kata pamungkas Anda. Saya mohon maaf kalau tidak seluruhnya bisa terakomodasi, khususnya masyarakat Jogja dan wabil khusus lagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah hasil optimal, mungkin tidak maksimal. Sekali lagi, ini mungkin tidak maksimal, maka mari kita laksanakan dalam waktu yang pendek. Maka seluruhnya mohon bisa mendukung, termasuk hari ini mumpung di TV ada dari keraton, ada dari kadipaten, seluruh syarat segera dipersiapkan. Teman-teman DPRD, tolong tahapannya disiapkan. Maka kemudian 9 Oktober kita sudah punya
gubernur definitif berdasarkan keistimewaan yang ada. Baik, Mas Ganjar terima kasih, Sama-sama. Prof. Jo terima kasih, juga Mas Roy terima kasih sudah meluangkan waktu dan berbagi perspektif di dialog bincang malam kita pada malam hari ini. Kita berharap apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi sebuah nilai yang juga dipahami oleh masyarakat mungkin di luar Jogja. Bahwa ada keistimewaan dan ada tetap demokratis. Ya, dan tetap demokratis tadi, asimetrik. Asimetrik gitu. Demokrasi ala Jogja. Demokrasi ala Jogja. Dan bahkan yang menarik tadi, jangan sampai justru demokrasi ala Jogja ini, justru di sana banyak sekali values demokrasi yang mungkin bisa menjadi inspirasi. Yang tidak alay. Tidak alay. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, demikianlah bincang malam kita malam hari ini yang secara khusus membahas tentang pengesahan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berharap apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat bagi bangsa dan negara kita, terutama bagi warga Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. Mas Roy, terima kasih. Terima kasih. TVRI, pelangi budaya, menyejukkan pendidik bangsa, menjadikan